Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala man tabi'a ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan sehingga kita bisa berhadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan keutamaan atau mendengarkan ilmu yang akan disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di 28 tahun. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Ketika Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan Rasulullah SAW telah diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban ketika Nabi naik ke atas mimbar hendak berkhutbah. Mungkin sudah mungkin mendengar hadis di sini kan. Dia mengulang-ulang apa yang sudah didengar, apa yang sudah dibaca. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke mimbar ke tangga yang pertama, karena mimbar Nabi itu salah satu derajat 3 anak tangga, 1, 2, 3 ada duduk. Ketika Nabi naik ke atas tangga yang pertama, Nabi ini bagaimana berhenti sebentar sambil mengucap amin. Ucapan Nabi ini didengar oleh seluruh sahabat. Kemudian Nabi naik lagi ke tangga yang kedua, mengucap lagi amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, Nabi mengucap amin. Kemudian Nabi duduk menyampaikan khutbahnya sambil berdiri. Dan ketika selesai, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika pian wahai Rasulullah naik ke atas mimbar, pian tadi di tangga yang pertama, pian membaca amin, mengucap amin. Nah, apa itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Jibril ketika aku berada di anak tangga yang pertama, tingkatannya itu yang pertama itu mendatangi aku, malaikat Jibril langsung datang kepada aku dan berkata, ujar Jibril, man adraka syahr Ramadan, barang siapa mendapati hidupnya itu mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu orang ini kada diampuni. Orang ini mendapati bulan Ramadan kada diampuni, pamata agar Jibril matinya pada lalu orang tadi masuk neraka. Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari rahmat Allah. Mudah-mudahan orang ini kada tertolong maksudnya. Qul, katakan hai Nabi Muhammad amin. Katakan amin wahai Nabi Muhammad. Faqultu, kalau aku jalan Nabi amin. Nah, jadi itu bisa jadi ada amin. Itu yang pertama. Kemudian di tangga yang kedua tadi, kenapa dia mengucap amin? Nah, di situ Jibril berkata lagi, orang yang waman antar Ka'bah wa wahadam, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Dia adalah masih kuitan abah, mama atau apa saja. Atau ahad salah satunya aja. Dalam yabirullah ada sempat berbuat baik, berbakti kepada si istri. Padahal si masih ada. Pak maka nanti orang ini kada sempat berbuat baik nanti. Padahal kalau masuk neraka orang
kuitan pada suginya jadi kuitan ada duit misalnya, ada sempat berbuat baik, ada sempat berbuat berbakti, maka hati orang ini jadi Jibril pada neraka masuk neraka orang ini. Wa ba'adahu Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari rahmat. Ini Jibril. Lalu belum jadi Jibril, qul amin, katakan hai Nabi Muhammad, ucapkan hai Nabi Muhammad amin. Faqultu amin, lalu jadi Nabi aku ucap amin. Nah, dua sudah. Kemudian yang ketiga, nah, di tingkat anak tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi, ya aku, wa man dzukirka indahu, orang yang disebut disambat. Ini hadisnya sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Khuzaimah. Orang yang disebut nama engkau hai Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Luar biasa salawat di bulan puasa ini, supaya bergairah, supaya kadang oleh falam yusalli alaika, orang disebut nama engkau di masjid, di langgar, di mana-mana, di rumah, tapi orang ini kadang mau menyahuti salawatnya, kadang mau mengucap salawatnya, mati. Orang ini kadang sampai menunjukkan orang ini bakhil ya. Dalam riwayat lain, al-bakhil man dzukira 'inda falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu ya orang yang ada disebut namaku lalu jangan bersalawat kepadaku. Orang bakhil mati orang ini dia Jibril pada khalan nar, masuk neraka. Fa'alamu Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari rahmat Allah. Qul, katakan hai Nabi Muhammad amin. Faqultu amin. Nah itu kisah Nabi mengatakan amin tadi. Lalu yang amin yang pertama tadi, kenapa orang tadi kada diampuni? Man adraka syahr Ramadan, orang ini kada diampuni padanya puasanya mendapati bulan Ramadan sebulanan. Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu, kada sempat diampuni, kan kasihan tuh. Jadi jangan sampai kita kada diampuni. Nah, lalu kenapa kada diampuni? Yang pertama mungkin karena kada puasa. Orang ini mendapati di bulan Ramadan, man adraka syahr Ramadan, mendapati bulan puasa, kada puasa. Berbagai macam alasan, ya kan, berbagai macam alasan. Kemudian yang kedua, boleh jadi puasanya sebulanan, cuma kada bayar zakat. Jadi ada kewajiban kita di bulan Ramadan ini dua rutin. Yang pertama berpuasa, yang kedua bayar zakat fitrah. Kalau zakat harta itu boleh jadi di luar bulan Ramadan, itu zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah ini bulan puasa, mulai tanggal 1 sampai malam hari raya. Ini kewajiban kita. Nah jadi orang kada diampuni tadi maksudnya boleh jadi orang yang kada puasa, boleh jadi kada berzakat fitrah. Aku banyak aja sudah bersedekah, aku banyak aja sudah menyumbang ke masjid sini, ada sudah aku kan perlu berzakat fitrah. Zakat fitrah apa ada duitnya ya, dari 4 mud itu. Duitnya sedikit banget, aku sudah ratusan juta menyumbang. Jangan nilai dari duitnya itu, nilai kewajibannya itu agama 4 mud. 1 mud itu 7 on kalau menurut adab syariah. Ada sampai per liter. Karena itu kewajiban sudah. Warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan memfardukan zakatul fitri tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa.
minal lagwi, daripada perbuatan sia-sia, warabasi perkataan angkatan kawan. Puasa aja pandir kayak biasa ya. Kadang menjaga muntung puasa tadi, puasa Ramadan, puasa cuma kayak biasa. Karena kaya ada di dalam bulan Ramadan. Nah, apabila orang itu membayar zakat, dibersihkan oleh zakat fitrahnya. Nah, kemudian zakat fitrah motor ada di masakin sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi wajib dikeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini khususnya apa ini itu? Keutamaan daripada umat Rasulullah SAW di tahun kedua hijrah diwajibkannya itu sebelum hari raya Idul Fitri 2 hari. Ketika bulan Ramadan puasa 2 hari sebelumnya di tahun kedua hijrah itu Allah mewahyukan kepada Nabi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu zakat fitrah ini ada 5 macam. Ya, jangan hanya berzakat itu di malam hari raya. Ya, karena kita sudah wajib berzakat fitrah di awal bulan Ramadan. Hari malam ini tadi, malam 1 Ramadan itu sudah masuk kewajiban kita. Kewajiban kita itu sudah masuk. Bagi yang kada mempunyai waktu luang, hendaklah langsung aja dibayar. Kumpulkan ke masjid. Ada OBZ-nya misalnya, ada panitianya yang sudah di SK-kan oleh Basnas misalnya. Langsung asal aja, jangan ada malam hari aja. Kalau bina ada ingat kasih sibukan bola wadai misalnya ingat aja lah. Atau karena pulang kampung mudik, seorang berusaha mencari rezeki di landasan kulit misalnya ya, boleh ke kampung Bintan, Malaysia Bintan misalnya, tadi ingat bayar zakat, dikirim mereka, bayar zakat fitrah di sini kita, bayar zakat fitrah di landasan kulit, karena kita mencari duitnya di sini. Kewajibannya sudah ada di sini. Puasa biar awal puasa di sini 1 bulan atau 20 hari atau 20 hari. Zakat fitrahnya di sini. Apa kita harus memperhatikan bila anak pulang sudah ada zakat dulu aja boleh. Zakat fitrah di sini dulu aja. Nang rezeki yang dibawa ke Banua itu kalau sungai itu lain jangan jalan fitrah jangan. Nah lain pulang ya. Zakat fitrah di sini. Nah, jadi ada 5 waktunya. Yang pertama waktu jawaz sebenarnya. Waktu boleh mengeluarkan dari kewajibannya di awal bulan Ramadan. Boleh sudah zakat fitrah. Boleh sudah waktu jawaz boleh. Di situlah kewajibannya. Jadi kewajiban ini sebulanan. Nah, awal Ramadan ada anak lahir. Sudah jaga kewajibannya zakat fitrah dan tambahan zakat teman untuk anak yang baru lahir. Kemudian waktu yang kedua waktu wujub, waktu wajib. Hanya boleh ada waktu itu, yaitu maghrib malam hari raya. Bila sudah dinyatakan isbat ru'yatul hilal, nah disitulah kewajiban waktu kita membayar. Ada amunnya sudah berarti sudah bayar di awal Ramadan, berarti kan ada lagi itu ada dari kewajibannya. Waktunya lah. Ada lagi waktu fadil, waktu sunnah. Nah, mengeluarkannya ini zakat fitrah ini sebelum keluar, sebelum pulang sholat Id, sebelum pergi ke masjid, sebelum melaksanakan sholat hari raya. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat di ittiba' pengikut Rasulullah SAW. Sudah
maghrib, nah subuh ini ya, sebelum sembahyang hari raya sunat betul waktu sunatnya, waktu itu. Ada lagi waktu makruh, makanya kita disuruh segera lanjui aja bayar zakat fitrah karena ini kewajiban meskipun waktunya sebulan. Capati menyiapkan takaran zakat fitrah tadi. Kita biasanya kalau mau kemana-mana tuh, kalau ini kan anak bersilaturahim, bayar zakat fitrah dulu di sini. Bayar zakat fitrah hanya pulau supaya kewajiban tadi sudah ada, sudah digawi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika turun perintah untuk berkhitan dan sunat, Nabi Ibrahim bersunat umur sini kalau ada salah 80 tahun. Umur sini Nabi Ibrahim ketika datang perintah bersunat. Nah, karena ini perintah Allah untuk bersunat di lelakiannya, situ sini mencari panata. Ada juga ada gunting, ada dari nah, situ sini sekarang ini perintah. Akhirnya sini ambil kapak sini, bil kadu. Ada yang kaitan kadu di sini bukan maknanya kapak, tapi memang kriteria karena sambungannya ada. Jadi sini ambil kapak memotong kemaluan sini karena itu perintah sudah umur sini kurang lebih 80 tahun. Hanya segera melaksanakan perintah. Bayar zakat ini perintah juga. Perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Jangan dalam ujar malaikat, halla sabarta ya Ibrahim, halla sabarta ya Ibrahim hatta tajidal Musa. Jangan pangpian bersabar dulu oleh Nabi Ibrahim sampai dia mendapati pisau, tak halus sedikit, tak ampul sedikit, pun kapak tongnya lumut, ya kan? Baik. Jadi karena itu perintah segera jangan menghantam panitia, jangan menghantam apa malam hari raya ini, jangan ramai jadi ya. Itu malam hari itu orang ada apa mengalih istilahnya kan langsung kita nyaman aja. Kalau sudah ada panitianya, capati aja ngobrol selesai, saya kewajiban tadi. Jangan berdalamkan bayar zakat fitrah tadi. Meskipun kita diwajibkannya tuh malam hari raya itu sampai esoknya juga sunat tadi. Ada lagi waktunya waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah ini, mentakhirkannya ya, sesudah sembahyang hari raya. Tak ubah jadinya zakat wajib ini. Nah, sebelum maghrib hari raya dibuat rumah kan yang sunat tadi sebelum hari raya waktu subuh gitu kan. Mengeluarkan zakat fitrah sunat tuh, sunat tiba. Nah, makruh apabila sesudah hari raya sampai sebelum maghrib. Nah, ada waktu yang haram, artinya ada berharga, ada lagi, ada bernilai lagi, yaitu menundanya sesudah maghrib daripada hari raya malam kedua Syawal sudah. Jadi karena itu perintah hendaklah bersegera mengeluarkan zakat. Karena ini sudah tanggal 28 sudah. Nah, sudah apa? Sudah paham sudah. Disiapkan sudah. Karena ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, inna ta'khira amrillah, menunda-nunda perintah Allah itu la'azimun, sangat berbahaya, besar berbahaya. Karena makanya sini tadi bercepat mengambil pemupang dari Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam mensegerakan perintah Allah ini bukan hanya berzakat, bukan hanya perintah sholat, bukan hanya
bersunat dan lainnya dari Allah. Seluruh syariat, seluruh perintah Allah seperti sembahyang, di dalam sembahyang itu ada namanya takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram ini pun kita apabila imam itu sudah mengangkat takbir Allahu Akbar dari imam, itu imam tuh menyuruh wahai makmum segera ketika mengangkat takbir dan bayangkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diolah, dijadikan supaya diikuti, diumpati. Apabila imam tadi sudah Allahu Akbar, belakang si Allahu Akbar, jangan berlambat. Jangan berlambat. Ada orang berlambat tuh menghadang angin saja, atau menghadang rokok saja, atau menghadang i'tidal saja. Jangan makan takbir aja juga. Makan aja. Menghadang rokok, jangan makan takbir ini. Kita dengan Tuhan ini jangan. Karena itu perintah Allah dan itu rukun qauli wajib. Jadinya harus bersuara bila yang khususnya ibu-ibu bila mengangkat takbir itu ada suaranya Allah berdengar oleh telinga seorang. Jangan ada bersuara, ada boleh. Ada sahihnya karena itu rukun qauli takbiratul ihram yang pertama itu. Ada satu fadilah dari kita disebutkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takbiratul ihram. Takbiratul ula, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takbiratul ula, takbir yang pertama tadi, yang wajib tadi, yudriku al-mu'minu ma'al imam, yang didapati oleh makmum beserta imam. Hari ini bilangnya imam atau takbir Allahu Akbar ini. Nah, ini keutamanya khairun lahu, lebih utama, lebih baik min alfi hajjatin wa umratin, dari 1000 haji, 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Itu fadilahnya. Meskipun misalnya belum habis wahid bilangnya, tapi ini fadilah keutamaan. Disitulah perintah tadi harus segera dilaksanakan, jangan berlambat supaya dapat mendapatkan keutamaan tadi. Kemudian ada lagi pahalanya, walahu minal ajri, ini si makmum yang segera mengangkat takbir beserta imam tadi, kaman tasaddaqa bi wazni jabali uhudin dhahaban, sama dengan bersedekah setimbang gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu totalnya 7 km panjangnya. Sama dengan bersedekah segunung Uhud emas terhadap orang-orang miskin. Kemudian wayuk kalau ditulis bikulli rakaatin, setiap rakaatnya asalnya mendapati takbiratul Allahu Akbar joinnya. Setiap rakaatnya itu ditulis ibadat sanatin, ibadah setahun. Kalau 2 rakaat berarti 2 tahun. Kalau 4 rakaat berarti 4 tahun yang didapatinya. Asalnya mendapati takbiratul ihram, makanya bujur siap-siap supaya mendapati menyusuli takbir imam dari takbiratul ihram tadi. Wa kataballahu lahu bara'atini, Allah mencatat bagi orang yang mendapat takbir imam tadi 2 kelepasan, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nar, kelepasan daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Alhamdulillah, sifat munafik ini luar biasa ya, ada baiknya, dan orang itu akhirnya suul khatimah. Nah, ada lagi keutamaannya, wala yakhruju minad dunya hatta yara ma kana wabil. Orang ini kadang mati kecuali ia melihat tempatnya di surga. Kan hebat nih keutamaannya. Wa yadkhulul jannata bila hisab, masuk surga
tanpa hisab pula. Itu keutamaannya takbiratul ihram yang dalam semua syariat, semua perintah meskipun ada waktu longgar tadi. Kayak kita ini kan zakat fitrah mulai awal sudah disuruh ada mana aja gitu. Nah, segera umumkan, segera jangan hadang hari malam hari jangan. Kalau bina orang tadi sibuk, jadi kita ingatkan siapa anak mudik antar dulu zakat fitrah. Antar dulu zakat fitrahnya nulis di mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita Allah betul seumur hidup. Ulun minta repot, minta halal, minta ampun maaf kalau ada salah-salah kata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ومغفرنا بهداه وجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تهلك وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واغفر لنا ما أخطأنا وتعمدنا ما سررنا ما علمنا وتعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت وصلى الله عليه وسلم